Setelah melewati proses yang sangat panjang dan seperti inilah hasilnya. Cat bodi mobil yang tadinya terlihat sedikit kusam sekarang sudah jauh lebih kinclong dan makin terlindungi. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Nissan Serena. Mobil ini nantinya akan kita lakukan proses coating nano ceramic dan juga full detailing. Sebelumnya mobil ini sudah masuk ke bengkel cat untuk dilakukan proses repaint ke seluruh bagian bodi mobil. Dan pemiliknya selain ingin merestorasi bagian cat bodi mobil, beliau juga ingin melindunginya agar sedari catnya baru bisa tahan lama kinclongnya dan tidak mudah buram dan kusam. Dan next, sekarang waktunya kita setting ke hidrolis untuk melakukan proses undercarriage detailing. Jadi mobil ini akan kita bersihkan seluruh bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini hingga tidak ada kotoran yang tersisa. Dan next, sekarang kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya. Proses pembongkaran ini tidak sembarangan, jadi akan kita urutkan masing-masing roda agar nantinya saat pemasangan tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi roda ini saat pemasangan akan kembali lagi seperti semula. Setelah kita bongkar rodanya, terlihat banyak sekali kotoran dan juga kerak-kerak serta pasir yang menempel di seluruh bagian kolong bawah mobil. Kotoran-kotoran ini selain mengganggu pemandangan juga bisa dapat memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi pada bagian bawah bodi mobil. Dan lanjut, untuk pembersihan yang pertama kita menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar. Tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga kerak-kerak serta pasir yang ada di kolong kaki-kakinya. Untuk proses pembersihan yang pertama ini kita harus lakukan dengan detail, teliti, serta hati-hati. Untuk bagian-bagian bawah mesin tidak boleh sembarangan karena ada beberapa bagian yang rawan juga. Untuk bagian kolong banyak sekali sela-sela yang harus kita perhatikan agar pembersihannya bisa maksimal. Selesai undercarriage, sekarang kita naik ke proses detailing. Untuk detailing kolong dan kaki-kaki ini kita menggunakan cairan degreaser atau cairan pembersih dengan media kuas. Proses pembersihan ini harus detail dan juga teliti serta telaten karena banyak sekali bagian celah-celah yang kotor sekali sehingga tidak boleh ada yang terlewat.
Selanjutnya selesai kita detailing, kita sampo seluruh bagian kolong kaki-kakinya agar jauh lebih bersih dan kinclong lagi seluruh bagian kolongnya. Dan lanjut lagi ke proses pembersihan pada velg. Untuk velg mobil ini juga kita bersihkan sekalian bagian luar dan dalamnya. Biasanya pada velg itu banyak sekali kerak-kerak berwarna kecoklatan dan juga noda aspal yang berbintik-bintik hitam serta keras. Selain mengganggu penampilan, kotoran dan juga kerak yang ada di velg ini juga bisa memberatkan putaran roda pada velg. Setelah kita bersihkan, nantinya velg akan jauh lebih ringan dan kondisi velgnya juga akan kinclong lagi. Dan next, selesai di proses undercarriage detailing, sekarang lanjut ke proses pembersihan seatbelt. Untuk pembersihan seatbelt ini kita menggunakan high pressure cleaner untuk mengekstrak kotoran dan juga noda daki yang menempel pada serat seatbelt mobil. Seatbelt yang kotor selain mengganggu pemandangan, juga bisa mengganggu kenyamanan pada pemakainya karena bisa menimbulkan gatal-gatal maupun alergi. Proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga noda maupun pasir yang menempel pada seluruh bagian bodi mobil. Karena nantinya mobil yang akan kita poles bodi, jadi tidak boleh ada kotoran sedikit pun yang menempel, agar tidak mengganggu jalannya proses detailing selanjutnya. Dan next, sekarang lanjut ke proses pembongkaran seluruh bagian interiornya. Untuk interior ini kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trim pada seluruh bagian interior mobil. Setelah kita turunkan ternyata terlihat banyak sekali kotoran dan juga noda-noda sisa makanan maupun pasir yang mengendap lama di bawah lantai dasarnya. Kotoran-kotoran ini selain bisa memicu timbulnya bau apek atau tidak enak, juga bisa mengundang serangga serta memicu timbulnya korosi atau karat pada lantai dasar mobil. Bisa-bisa malah jebol lantai dasarnya karena di bawah lantai itu lembab. Kemudian untuk bagian karpet dasar yang sudah kita turunkan ini kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner. Tujuannya untuk mengekstrak kotoran dan juga noda atau sisa makanan yang ada di serat karpet dasarnya agar keluar semua. Selanjutnya nanti akan kita shampoo, kita sikat hingga benar-benar bersih dan hasilnya maksimal. Dan next, lanjut ke proses pembersihan pada jok mobil. Untuk jok mobil ini sudah dilapisi dengan full backlit. Jadi pada pembersihan ini kita cukup menggunakan all purpose cleaner dan juga spon magic untuk mengangkat kotoran dan juga noda-noda yang ada di permukaan kulit jok.
sekarang lanjut ke proses pembersihan pada plafon mobil. Untuk plafon mobil ini kita bersihkan menggunakan tornador. Tujuannya untuk mengangkat kotoran yang ada di plafon mobil secara maksimal. Selain itu juga tetap aman untuk plafon mobil, karena plafon itu dia sedikit sensitif. Jadi pembersihannya harus benar dan tekniknya juga harus dilakukan dengan hati-hati. Pembersihan menggunakan tornador ini tidak akan menimbulkan serabut ataupun luka pada plafon mobil. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar. Untuk lantai dasar ini kita bersihkan menggunakan shampoo, kuas, dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda yang ada di lantai dasarnya. Pada pembersihan di lantai dasar ini kita harus lakukan dengan hati-hati dan juga teliti, karena banyak sekali pengkabelan kelistrikan maupun sensor-sensor yang ada di lantai dasar mobil. Jadi harus kita pahami betul. Apalagi mobil ini juga sudah dipasang audio tambahan, jadi harus kita lebih hati-hati untuk memperhatikan kabel-kabel yang ada di lantainya. Setelah kita bersihkan, lantai dasar akan jauh lebih bersih lagi dan juga wangi, tidak akan menimbulkan bau apek serta akan lebih terasa segar. Setelah kita bersihkan seluruh bagian interior mobil ini, lanjut ke proses pemasangannya. Untuk pemasangan ini pun juga kita harus lakukan dengan hati-hati serta teliti, karena pemasangan ini tidak sembarangan. Apalagi pada bagian klip-klip juga harus kita pasang secara sempurna. Jika ada klip-klip yang hilang, nanti akan kita ganti dengan yang baru. Jadi bisa dipastikan bagian trim-trim tidak akan timbul bunyi-bunyian yang sangat mengganggu saat dikendarai. Pemasangan interior ini juga harus kita kembalikan lagi seperti semula hingga tidak akan terlihat perbedaan dari yang sudah kita bongkar dengan yang belum. Dan next, sekarang lanjut ke proses poles body yang pertama, yaitu compounding. Proses body ini bertujuan untuk menghilangkan jamur dan juga baratan-baratan halus yang ada pada seluruh bagian cat bodi mobil. Apalagi ini adalah mobil yang sudah di-repaint. Jadi kita koreksi agar hasilnya jauh lebih kinclong dan warna hitamnya makin keluar.
Setelah step pertama, lanjut ke proses step kedua, yaitu polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor atau baritan halus yang biasanya masih tersisa. Setelah step kedua atau step penyempurnaan ini, nantinya glossy pada cat bodi mobil akan jauh lebih terlihat. Pada step kedua ini kita menggunakan produk dari Detail Kingdom, yaitu NextCut, agar hasilnya jauh lebih bagus dan glossy-nya makin tinggi. Setelah selesai, lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi yang kedua ini bertujuan untuk menghilangkan residu ataupun hasil oksidasi akibat proses pembersihan dan pemolesan. Setelah kita cuci bersih, nantinya juga akan kita bisa koreksi apakah hasil pemolesannya sudah benar-benar maksimal atau belum. Lanjut, setelah kita dekontaminasi, sekarang naik ke proses Essence Base Coat. Essence Base Coat ini tujuannya untuk meningkatkan glossy dan juga memberikan lapisan dasar pada cat bodi mobil sebelum kita naik ke proses coating layer yang pertama. Dan sekarang waktunya kita coating layer yang pertama menggunakan Nano Ceramic SBC. SBC ini bertujuan untuk memberikan kekerasan pada cat bodi mobil agar hasilnya jauh lebih keras dan meminimalisir timbulnya baritan halus pada cat bodi mobil. Coating base coat ini tujuannya untuk melapisi lapisan dasar sebelum naik ke lapisan yang kedua atau top coat.
Dan next, sekarang lanjut ke proses coating top coat, yaitu layer yang kedua menggunakan nano ceramic SiO3. Nano ceramic SiO3 ini bertujuan untuk memberikan glossy yang maksimal pada cat bodi mobil, seperti seluruh bagian bodi mobil terlihat basah, sekaligus memberikan efek hidrofobik pada cat bodi mobil sehingga dapat meminimalisir timbulnya jamur pada cat bodi mobil. Setelah kita proteksi, nantinya akan lebih aman dan warna hitamnya makin terjaga, tidak mudah kusam. Setelah melewati proses yang sangat panjang dan seperti inilah hasilnya. Cat bodi mobil yang tadinya terlihat sedikit kusam sekarang sudah jauh lebih kinclong dan makin terlindungi.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik Nissan Serena ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan see you next time.